Cek 1 2 3. Oke, sudah masuk ya. Selamat datang. Selamat datang di video kita gitu ya. Jadi hari ini kita mau membahas apa nih gitu ya. Hari ini saya tertarik untuk membahas tentang test time compute atau inference scaling gitu ya, yang biasanya sering mondar-mandir gitu ya, mondar-mandir pembahasannya di internet sekarang, karena kayaknya sih orang-orang sudah mulai mengadaptasi konsep test time compute scaling ini gitu ya di implementasi LLM mereka gitu ya. Jadi test time compute scaling itu apa? Test time compute scaling itu sederhananya adalah apa yang OpenAI O1 itu lakukan. Sederhananya apa yang banyak reasoning model itu lakukan, seperti misalkan Kiwiki dari Qwen, DeepSeek R1 dari DeepSeek, terus sama Google Gemini 2.0 Thinking dari Google gitu ya. Kenapa hal ini tuh jadi populer gitu ya? Karena pertama, ini dari produk OpenAI. Ini pertama ya. Jadi produk OpenAI, jadi OpenAI O1 gitu ya, yang mempopulerkan dan semua orang jadi ikut-ikutan gitu ya sampai sekarang gitu ya. Terus dibuktikan bahwa test time compute ini atau memperbesar inference cost ini di OpenAI O3 itu bisa sangat scalable, maksudnya bisa meningkatkan performa sangat tinggi gitu ya. Kayak misalkan di Arc AGI atau benchmark Arc AGI yang itu sangat sulit gitu ya, sangat sulit untuk diselesaikan oleh LLM. Tapi dengan O3, dengan test time compute scaling yang sampai beratus-ratus kali gitu ya, akhirnya bisa. Nah, disinilah orang-orang sudah mulai gitu ya, sudah mulai ngelihat kok kayaknya kita harus ngikut OpenAI nih gitu ya. Nah, dari banyak implementasi test time compute scaling ya, kayak misalkan Kiwiki atau DeepSeek R1, salah satu yang paling open source menurut saya itu adalah dari Hugging Face. Nah, jadi Hugging Face itu membuat semacam eksperimen test time compute scaling dengan model yang sangat kecil gitu ya. Dia menggunakan model Llama 3.3, 1B dan 3B. Jadi ini ukurannya memang kecil banget. Jadi cuma 1 miliar parameter dan 3 miliar parameter. Dan didapatkan bahwa dengan meningkatkan inference cost, maka hasil prediksinya atau hasil jawabannya untuk persoalan matematika itu meningkat. Dan lumayan meningkatnya gitu loh ya. Lumayan banget. Bagaimana gitu ya detailnya? Mari kita lihat. Oke, ini dia, kita sudah membuka resource dari Hugging Face-nya gitu ya. Nah, jadi Hugging Face ini memberikan resource yang open atau open source, benar-benar full open source. Mulai dari kodenya, modelnya, dan hasilnya pun semuanya dipublikasikan ke publik gitu ya. Jadi Hugging Face ini melakukan eksperimen tentang scaling test time compute atau mekanisme atau teknik yang dilakukan oleh OpenAI O1 gitu. Nah, kenapa menurut saya ini menarik gitu ya? Karena pertama, ini adalah salah satu implementasi yang paling open source, yang paling open access lah di antara yang lain. Kedua, karena ini adalah implementasi yang praktikal. Maksudnya praktikal itu adalah implementasi langsung ke model-model atau LLM yang sudah ada gitu ya, dan publik itu bisa melakukan langsung sesuai dengan instruksi yang sudah dijelaskan di dalam publikasi ini gitu ya. Jadi bagaimana caranya gitu ya. Jadi ada beberapa cara gitu ya, Ini hasilnya ya, ini hasilnya BTW nih. Jadi Hugging Face ini menggunakan model yang ukurannya 3 miliar parameter dan 1 miliar parameter. Dan ditemukan bahwa yang ukurannya 3 miliar parameter itu bisa menyamai
performa dari yang ukurannya 70 miliar parameter. Itu kan jauh banget ya. Jadi 20 kali lipat lebih gede gitu ya. Nah, ada beberapa strategi gitu ya. Pertama itu strategi implementasi. Pertama itu self refinement, yang kedua itu adalah search again a verifier. Nah, yang self refinement ini tidak membutuhkan external model atau external verifier. Jadi setupnya hanya model si satu LLM-nya saja dan sudah gitu ya, tidak perlu yang lain. Nah, untuk yang search again a verifier itu membutuhkan external verifier model. Jadi ada dua model. Pertama LLM-nya yang kecil itu, kedua verifiernya. Nah, di sini Hugging Face itu menggunakan verifier kalau tidak salah adalah fine tune dari lelama 3.18 miliar parameter yang ditrain dengan dataset dari DeepSeek. Jadi si verifiernya ini berguna untuk gitu ya, mengevaluasi setiap steps atau hasil output dari si LLM-nya. Jadi dinilai terus di ranking dan dipilih yang paling bagus gitu loh ya. Nah, ini ada beberapa ada beberapa metode untuk yang menggunakan verifier. Pertama itu base of n. Base of n ini sederhana gitu ya. Jadi si LLM-nya itu mengeluarkan output sekian, misalkan 4. Oke, di sini 4 nih ya. Ini 4. Nah, terus dipilih satu yang paling bagus. Nah, itu base of n. Itu sederhana banget kan ya. Itu gampang. Nah, kedua adalah beam search. Beam search ini tidak langsung ke hasil atau tidak langsung ke ujung lah ya. Jadi dipecah dulu step by step. Nah, dari step by step tersebut dipilihlah beberapa yang terbaik. Nah, ini misalkan nih ya, step pertama dipilih 2 yang terbaik. Oke, ya. Nah, 2 terbaik tersebut kemudian dicabangkan lagi gitu ya. Terus dari percabangan tersebut dipilih lagi sampai ya dapat yang terbaik gitu loh ya. Nah, terus ada di first verifier tree search. Nah, ini ya. Di first verifier tree search ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan beam search. Namun gitu ya, pada setiap stepsnya atau itu kita kayak semacam memecah atau membagi lah ya, membagi. Misalkan awalnya itu ada 4, kita bikin 4 steps. Nah, dari 4 steps tersebut dibagi jadi 2 tree yang berbeda atau 2 pohon, 2 cabang yang berbeda. Nah, dari 2 cabang tersebut baru lah kemudian dibikin lagi beam search atau di first verifier tree search baru. Begitu gitu ya. Jadi ini ada 3 implementasi untuk menggunakan si external verifiernya. Dan walaupun terlihat sederhana ya, ketiga implementasi ini tuh beneran works loh untuk meningkatkan akurasi dari LLM gitu ya, atau meningkatkan inference scaling, inference cost, test time compute-nya itu ya. Nah, jadi sederhananya itu si setupnya seperti ini. Ini ada LLM dan ini ada external verifier ya, PRM gitu ya. RM-nya tuh reward model. P-nya saya lupa deh apa. Pokoknya proses reward model, PRM. Nah, ini ya. Si LLM-nya itu mengenerate gitu ya, kandidat output. Ini 3 ya, di ilustrasinya 3. Nah, PRM-nya ini, proses reward modelnya ini memilih gitu ya, atau mengevaluasi dan memberi nilai setiap outputnya. Mana yang paling bagus, mana yang lebih jelek gitu ya. Nah, terus dipilih lah, ini dipilih 2. Nah, terus dibalikin lagi ke LLM, dilanjutin lagi sampai dapat final answer. Begitu gitu ya. Nah, Hugging Face ini di eksperimen ini menggunakan salah satu dataset benchmark matematika yaitu Math 500 gitu ya, Math 500 gitu ya. Ini adalah salah satu benchmark matematika juga yang apa ya namanya, lebih susah daripada GSM-EQ. GSM-EQ kan sekarang sudah ini ya, sudah sangat-sangat kegampangan lah gitu ya. Kegampangan untuk LLM. GSM-EQ sekarang skor-skornya udah pada tinggi-tinggi banget, 95 ke atas gitu ya. Jadi sekarang orang-orang biasanya menggunakan benchmark Math 500 minimal ya, minimal untuk apa sih namanya, menunjukkan kemampuan matematika dari LLM. Ada benchmark lain yang lebih susah, cuman Math 500 ini adalah salah satu pilihan yang paling populer. Begitu gitu ya. Nah, ini teknik yang pertama gitu ya. Ini sangat-sangat sederhana. Ini bisa dibilang adalah salah satu teknik self refinement. Jadi tidak menggunakan external model
atau external verifier lah ya. Jadi namanya adalah majority voting. Kalau kita memahami dari namanya, ya ini sesimpel adalah mengenerate, misalkan ini N256, mengenerate 256 output, terus dipilihlah output yang paling sering muncul atau suara mayoritas. Jadi ini tuh berfungsi untuk menilai konsistensi. Jadi output yang paling sering muncul itu adalah output yang paling konsisten. Nah, dan walaupun terlihat sederhana ya, sangat sederhana, tapi ini juga meningkatkan akurasi. Jadi bisa dibilang majority voting gitu ya. Majority voting ini meningkatkan akurasi. Nah, bisa dilihat di sini gitu ya. Number of generation per problem. Nah, ini tuh bisa meningkatkan akurasi sampai 2 pangkat 6 atau 2 pangkat atau 64 lah ya, 64 generation. Setelah 64 generation maka sudah mulai terlihat diminishing return gitu ya. Di sini. Jadi dari 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 gitu ya. Ini naik ya akurasinya. Hanya sesimpel itu mengenerate sekian output, terus dipilihlah yang paling mayoritas. Nah, ini bisa meningkatkan akurasi. Nah, kalau teman-teman bertanya, kok ini lebih rendah daripada baseline yang 1 miliar parameter? Karena begini, ada perbedaan perhitungan gitu ya antara si majority voting ini, setup majority voting dengan saat Meta mengukur kemampuan lama 3.2 1B. Salah satunya adalah penggunaan temperatur. Nih ya, temperaturnya 0,8 untuk yang eksperimen majority voting, dan dibilang kalau tidak salah nih ada si Meta AI ini menggunakan prompt atau sistem prompt ini. Jadi untuk zero shot atau ya one shot itu lebih rendah gitu ya, lebih rendah akurasinya. Tapi ketika dinaikkan misalkan jumlah generationnya gitu ya, dari 4, 8, 16 itu mulai naik gitu ya. Nah, terus nih ya, ini sudah masuk teknik yang menggunakan external verifier. Jadi base of n ya, base of n. Nah, dari base of n ini sebenarnya juga ada ini ya, ada dua teknik. Pertama vanilla base of n, itu yang cuma dia tuh menghitung atau mengevaluasi keseluruhan output dari question sampai answer. Nah, kalau weighted base of n itu dia tuh kayak semacam memecah. Jadi memecah prosesnya jadi proses yang lebih kecil dan baru dijumlahkan gitu dari proses-proses tersebut. Gitu ya. Nah, ditemukan bahwa weighted base of n atau yang bukan vanilla gitu ya. Yang vanilla itu lebih rendah gitu ya, lebih rendah peningkatan akurasinya. Tapi weighted base of n itu meningkatan akurasi lebih tinggi gitu ya. Karena ya sesimpel menilai pecahan-pecahan atau menilai step by step itu lebih mudah daripada menilai keseluruhan. Jadi si verifiernya ini bisa menilai lebih akurat gitu ya. Nah, lanjut, ini beam search ya, beam search. Nah, beam search ini mungkin terdengar seperti weighted base of n ya, tapi tidak gitu ya. Beam search ini dia tuh kayak semacam memilih lebih dari satu opsi per steps. Tuh ya. Lebih dari satu opsi per step dia dipilih gitu ya. Tuh ya. Jadi dia tuh kayak semacam membuat cabang-cabang lain. Nah, dari cabang-cabang lain itu diharapkan ada cabang-cabang yang ternyata lebih optimal gitu loh ya. Begitu gitu ya. Dan beam search ini tentu saja lebih bagus daripada base of n atau weighted base of n ya. Dia lebih bagus tuh ya tuh. Dan bahkan sudah mulai melampaui gitu ya improvementnya dibanding dengan yang versi 8 miliar parameter, lama 3.1 8 miliar parameter. Nah, di sini gitu ya. Nah, ini adalah kayak semacam perbandingan gitu ya, perbandingan
antara tiga teknik tadi. Pertama majority, yang majority voting, base offense, tentu saja yang weighted base offense, terus yang beam search. Ditemukan bahwa beam search itu adalah teknik yang dia tuh lebih berguna untuk problem-problem yang sulit. Jadi ini adalah levelnya. Ini level 1, level 2, level 3, level 4, level 5 gitu ya. Di problem-problem yang lebih sulit, beam search ini lebih akurat tuh ya tuh. Beam search ini paling tinggi tuh ya, yang warna hijau. Nah, tapi untuk question yang apa ya namanya nih? Question yang paling gampang nih ya, nih. Dilihat bahwa ternyata majority voting itu berguna juga. Walaupun sedikit ya, lebih apa sih gapnya sedikit dibanding beam search gitu ya. Nah, ini adalah versi yang lebih kompleks lagi dari beam search gitu ya. Di VTS atau di diverse verifier research ya, itu ya. Diverse verifier research yang dia tuh kayak semacam membagi gitu ya, setiap tree itu menjadi lebih banyak ya. Jadi rather than kita tuh memproses cuma satu tree, tapi kita tuh memproses lebih dari satu tree, kan 2 tree, 3 tree, 4 tree gitu ya. Di contohnya sih ini 2 tree sih ya. Nah, di VTS itu ditemukan lebih akurat lagi dibanding beam search gitu ya. Nah, bisa dilihat ya. Nah, untuk apa sih namanya keseluruhan ya, keseluruhan benchmark di VTS ini lebih banyak menang lah dibanding beam search. Tetapi untuk problem-problem yang paling susah nih ya, di level 5 beam search ternyata masih lebih bagus. Tuh ya tuh. Di level 5 beam search masih menang tuh ya, hijau. Nah, lalu si Hugging Face ini menggunakan apa sih namanya nih? Teknik yang menggabungkan keseluruhan teknik. Jadi the best of all worlds, compute optimal scaling. Jadi compute optimal scaling ini seperti menentukan tingkat kesulitan gitu ya, tingkat kesulitan si problemnya. Terus dipilihlah teknik yang paling bagus atau paling cocok. Jadi kalau misalkan kita menemukan kalau kita misalkan menemukan problem-problem yang sulit yang level 5, itu dipilihlah beam search. Kalau misalkan kita menemukan problem yang paling gampang, itu dipilihlah majority voting. Kalau misalkan gitu ya, kita menemukan problem-problem yang di pertengahan, dipilih di VTS gitu loh ya. Jadi intinya dia tuh kayak semacam inilah ya, memilih teknik yang paling optimal untuk compute cost yang tersedia gitu ya. Dan jadilah ini compute optimal scaling gitu ya. Jadi inference scalingnya itu paling bagus di antara yang lain, atau scalingnya paling bagus ya. Nah, lalu dicobalah teknik tersebut di model yang lebih besar yang ukuran 3 miliar parameter. Walaupun ini juga masih kecil sih modelnya. Dan hasilnya ya bisa dilihat gitu ya. Hasilnya itu bahkan sampai melampaui kemampuan dari yang ukuran 70 miliar parameter gitu ya. Model sekecil 3 miliar parameter yang bisa jalan di HP gitu ya, bisa mengalahkan Llama 3.1 70B. Begitu gitu ya. Dan ya gitu ya, kalau misalkan teman-teman tertarik gitu ya, atau bertanya atau ya penasaran dengan gimana OpenAI O1 itu bekerja, ya seperti ini gitu ya. Pada dasarnya ya seperti ini. Jadi si LLM utamanya itu di mengenerate output berkali-kali gitu ya, lalu ada external verifier yang dia tuh kayak semacam memilih kandidat output yang
paling bagus begitu gitu ya. Jadi itu tuh meningkatkan akurasi loh. Itu tuh meningkatkan akurasi. Dan ya ini tuh project yang open source, project yang apa sih namanya, bisa diakses oleh publik, model-modelnya dan sebagainya itu semuanya open source gitu ya. Jadi teman-teman bisa gitu ya, bisa membuat sendiri gitu ya, atau ya bisa dibilang bisa membuat OpenAI O1 teman-teman sendiri gitu ya, setup OpenAI O1 tersendiri atau scaling test time compute sendiri, misalkan dengan model-model yang lebih bagus gitu ya, model-model yang lebih bagus, bisa misalkan dengan verifier yang lebih bagus juga, atau misalkan teman-teman melakukan training verifier model sendiri, jadi dengan custom dataset gitu ya yang sekiranya lebih bagus, itu juga bisa gitu ya. Jadi begitu gitu ya. Ya apa ini namanya, segitu ya dari kita untuk video kali ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Kita ketemu di video-video kita selanjutnya. Bye bye.